Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga 67 dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas terkait akuntansi konsinyasi. Nah, sebelum kita nanti ngebahas terkait ada beberapa soal UAS yang akan kita bahas, kita terlebih dahulu akan ngebahas terkait materi dari akuntansi konsinyasi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu terkait gambaran umum akuntansi konsinyasi, yang kedua terkait akuntansi konsinyasi selesai, dan yang ketiga terkait akuntansi konsinyasi belum selesai. Nah, apa itu perbedaan dari selesai dan belum selesai? Nanti akan kita bahas. Kita mulai dari gambaran umumnya dulu, check it out. Nah, pertama adalah gambaran umum akuntansi konsinyasi. Konsep dasarnya, transaksi antara pemilik produk dengan pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual. Namanya konsinyasi adalah titip jual barang. Nah, konsinyasi itu kan kayak titip jual barang ya. Jadi kalau misal aku punya barang, aku nggak perlu jual barangku langsung, tapi aku nitipin barangku, katakanlah ke Dewa atau ke Dwi gitu. Aku titip barang ya, tolong jualin produkku. Nah, kenapa kok aku titip jual? Kenapa kok aku titip suruh ngejualin barangku? Ya nanti karena misal si Dewa ini tuh tokonya itu laris banget nih. Nah, aku pengen ikutan barangku itu dijualin sama si Dewa. Nah, nanti atas penjualan tadi, Dewa aku kasih komisi atas berapa penjualan yang dia jual atas barangku gitu. Nah, jadi pihak yang memiliki barang atau aku yang punya barang, aku yang nitipin barang itu namanya konsinyor. Tapi kalau pihak yang dititipi barang, pihak yang dikasih barangnya, pihak yang punya toko, yang ngejualin barangnya konsinyor itu adalah namanya konsinyi. Nah, itu pertama dulu kita harus tahu itu dulu. Kita harus tahu dulu siapa konsinyornya, siapa konsinyinya. Kenapa kok kayak gitu? Karena kita sebelum kita langkah lanjut ke dalam jurnal-jurnalnya nanti, ke akuntansinya, kalau kita nggak tahu konsep dasar ini dulu, kita nggak tahu siapa pemilik barang itu apa, pemilik barang itu apa, ya itu nanti berantakan nanti jurnalnya. Jadi kita harus tahu dulu apa makna dari konsinyor, apa makna dari konsinyi, biar nanti kalau kita bahas selanjutnya, kita ketemu istilah-istilah itu, kedua itu kita nggak bingung gitu. Oh, kita udah tahu. Kalau aku nyebut konsinyor berarti orang yang punya barang, kalau aku nyebut konsinyi berarti orang yang ngejualin barang kita, ngejualin barangnya konsinyor gitu. Nah, kenapa sih kok konsinyor mau nitipin barangnya ke konsinyi? Karena punya keuntungan. Begitu juga konsinyi, dia juga punya keuntungan kalau dia ngejualin barangnya konsinyor. Di sini ada hubungan mutualisme, saling menguntungkan antara konsinyor dengan konsinyi. Nah, apa aja keuntungannya? Bagi konsinyor, ada 4 keuntungannya. Apa aja? Yang pertama, memperluas pasar tanpa harus membuka toko baru. Ya jelas dong, kalau kita nitipin barang, kita nggak perlu buka toko baru. Kita cukup nitipin barang kita, dijual sama orang yang punya toko, kita cuma ngasih barang kita. Jadi nggak perlu, kita memperluas pasar. Jangkauan pasar kita lebih luas, tapi nggak perlu buka toko baru. Itu keuntungan bagi konsinyor yang punya barang. Yang kedua, memperkuat branding perusahaan sehingga lebih dikenal masyarakat. Ya kalau kita udah nitipin barang kita, katakanlah aku nitip barang di Dewa nih, ya pasti branding atas produkku itu lebih dikenal sama masyarakat karena nggak cuma aku jual sendiri, tapi dijual sama orang lain juga karena aku titipin barangku ke dia. Nah, sehingga barangku lebih dikenal di orang lain. Nah, orang-orang yang beli di Dewa itu secara nggak langsung juga mengenal produkku. Itulah makna dari lebih dikenal sama masyarakat. Yang ketiga, keahlian menjual mungkin dimiliki oleh konsinyi. Misal nih, Dewa ternyata punya keunggulan dalam penjualan tuh bagus banget, marketingnya bagus banget, terus dalam segi menjualnya itu bagus banget. Nah, dibandingkan aku yang aku nggak bisa ngejual, aku cuma bisa buat produk doang, tapi aku nggak bisa jualin, ya mending aku titipin ke Dewa yang bagian marketingnya, dia yang ngejualin produkku, dia yang masarin produkku, dia yang iklanin produkku, akhirnya produkku laku. Nah, beda ya, membuat produk sama ngejual produk itu butuh keahlian yang berbeda, dua keahlian yang berbeda, skill yang berbeda. Nah, sehingga kalau aku misal aku itu kayak aku gagal nih dalam ngejual barang, gimana kalau aku titipin aja barangku ke orang yang pro di bidangnya. Misal Dewa pro dalam ngejualin barang, ya aku titipin aja sehingga keahlian menjual Dewa itu bisa membuat keuntungan bagiku, produkku kejual juga gitu. Yang keempat, harga jual eceran tetap dikendalikan oleh konsinyor. Nah, jadi meskipun kita nitipin barang ke Dewa nggak bisa seenak-enaknya buat harga berapapun. Kita udah tetapin di awal. Misal, aku punya produk katakanlah jenang nih. Dew, aku titip jenang ya ke kamu 5 nih. Nah, harga per produknya kita buat kesepakatan dulu di awal.
kita kesepakatannya di awal harga barang jenang ini adalah 10.000 per barang. Nah, kalau kita udah buat MOU, udah buat perjanjian di awal, itu Dewa nggak bisa semena-mena naikin harga atau nurunin harga. Mau dia jual 8.000 nggak boleh, dia jual 12.000 nggak boleh, harus 10.000. Lah, terus keuntungan Dewa dari mana? Nanti ada komisinya sendiri dari konsinyur. Gitu. Itu konsep dari titip jual barang atau konsinyasi di akuntansi konsinyasi ini. Nah, terus dari seginya si konsinyi keuntungannya apa sih? Nah, kalau dari seginya konsinyi, yang pertama, terbebas dari risiko tidak terjualnya produk. Jadi kalau jenang ini tadi itu nggak terjual, ya udah kita nggak si konsinyi ini nggak rugi sama sekali. Kenapa ya? Karena itu bukan produknya dia, itu bukan inventorinya dia. Jadi kalau itu pun nggak rugi atau loss pun selos-losnya itu ya ruginya si konsinyur, bukan si konsinyi gitu. Yang kedua, terhindar dari risiko penyusutan, keusangan atau fluktuasi produk. Ya namanya dia kan bukan punya produknya ya, dia yang nggak punya inventorinya, dia nggak punya tanggung jawab atas barang yang tidak terjual itu tadi. Kalau ada usang, ada expired, ada fluktuasi produk, itu dia nggak bertanggung jawab atas itu karena itu bukan produknya. Itulah keuntungan dari konsinyi. Yang ketiga, ketentuan modal kerja yang berkurang. Nah, ini keuntungan bagi konsinyi. Nah, jadi ada keuntungan bagi konsinyur dan ada keuntungan bagi konsinyinya. Nah, atas kerjasama antara konsinyur dan konsinyi ini ada hak dan kewajibannya. Nah, apa aja itu hak dan kewajiban? Kita ketemu pada operasi konsinyasi. Oke, pada operasi konsinyasi ini, hak dan kewajiban dari konsinyur itu yang pertama, haknya dari konsinyur ya. Konsinyur kita, kalau aku udah nyebut konsinyur, teman-teman harus tahu, yaitu adalah orang yang punya barang. Oke, orang yang punya barang, orang yang nitipin barangnya itu adalah konsinyur. Yang tadi aku sebut di awal ya. Jadi kalau nanti ketemu istilah konsinyur konsinyi, kita udah nggak bingung lagi ke depannya gitu. Nah, jadi dari segi konsinyur, haknya apa sih? Jadi dia punya hak yaitu mendapatkan hasil penjualan inventory atau sales revenue dari dari konsinyi. Jadi konsinyi yang ngejualin barang kita dan kita punya dapat hasil penjualan itu hak kita karena itu barang kita. Kalau itu produknya terjual, yaitu berarti haknya hak kita gitu. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya yang pertama, dia harus bayar komisi kepada konsinyi sebesar berapapun yang terjual. Misal aku titip barang 10 jenang tadi ya, 10 jenang. Terjualnya berapa? Katakanlah 5 jenang. Ya, kita harus bayar sesuai komisi per jenangnya itu kita bayar berapa? Itu harus dibayarkan wajib kepada konsinyi. Ya namanya aja perjanjian di awal. Kalau udah ada kata perjanjian, MOU, udah ada perikatan, ya udah pasti itu udah jadi kewajiban. Mau dia misal terjual satu aja, ya kita harus ngebayar berapa komisi sesuai berapa yang bisa dia jual gitu. Yang kedua, mengganti biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi terkait konsinyasi. Misal katakanlah si Dewa ini mau marketingnya apa? Dia ngejualin produkku dengan cara ngiklanin pakai brosur. Nah, brosur tadi untuk ngejualin produkku ini yang aku sebagai konsinyur, karena dia konsinyi itu yang ngejualin pakai uangnya dia sendiri, ngiklanin pakai brosur. Kita sebagai konsinyur itu harus mengganti uang si konsinyi tadi. Jadi biaya iklan, biaya marketing, biaya apa aja itu, mau biaya katakanlah biaya untuk brosur tadi itu kita harus ganti. Jadi meskipun yang bayar itu Dewa, dia udah bayar ngiklan produk kita. Nah, atas mengiklankan produk kita itu tadi, kita harus menggantinya. Nah, itu kewajiban dari konsinyur gitu. Itu hak dan kewajiban si konsinyur. Nah, lalu yang kedua terkait hak dan kewajibannya si konsinyi. Nah, apa aja hak dan kewajibannya si konsinyi? Jadi orang yang dititipi barang, orang yang ngejual produknya si konsinyur itu punya hak dan kewajiban. Haknya apa aja, kewajibannya apa aja? Oke, kita lihat. Pertama, hak dari konsinyi adalah pertama mendapat komisi penjualan. Jadi, kalau konsinyi itu bisa ngejualin barangnya konsinyur, dia dapat komisi penjualan senilai berapa produk yang dia jual. Gitu. Terus yang kedua, mendapat penggantian biaya terkait dengan konsinyasi, termasuk ongkir, asuransi, pajak, biaya penyimpanan, penanganan, perbaikan, dan lain-lain. Jadi kalau dia ngebayar ongkirnya, kalau misal konsinyi ini bayar pajak atas barangnya, dia ngebayar biaya penyimpanannya, dia bayar terkait penanganannya, kebersihan produk-produknya. Nah, biaya-biaya tadi yang udah ditanggung sama konsinyi, ini dia boleh dapat hak atas gantinya tadi dari konsinyur. Jadi dapat gantinya dari konsinyur, ya namanya aja dia
bukan dia nggak punya produknya. Jadi kalau dia ngeluarin uang untuk produknya si konsinyur, ya harus diganti sama konsinyur. Nah, ini atas kebalikan dari kewajibannya si konsinyur ya. Kalau kewajiban konsinyur kan mengganti biaya. Nah, ini atas apa? Atas hak dari konsinyi, yaitu mendapat pergantian biaya itu tadi. Gitu. Terus yang kedua terkait kewajiban dari konsinyi. Nah, kewajibannya apa aja? Jadi kewajiban dari konsinyi itu ada 5. Yang pertama, menjual barang pada harga yang telah ditetapkan. Yang kedua, menjaga barang konsinyasi dengan hati-hati. Yang ketiga, merawat dan menyimpan barang konsinyasi secara terpisah. Yang keempat, membuat laporan secara berkala atas hasil penjual. Ini secara berkala ya, atas hasil penjualan. Nah, yang kelima, menyetorkan hasil penjualan kepada konsinyur. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban konsinyi, orang yang dititipi barang gitu. Oke, dari sini mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke akuntansi konsinyasi selesai dan belum selesai. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke pokok bahasan kita yang kedua terkait akuntansi konsinyasi selesai. Nah, sebelum kita bahas akuntansi konsinyasi selesai, kita harus tahu dulu perbedaan antara konsinyasi selesai dengan konsinyasi belum selesai. Apa aja perbedaan dari kedua ini? Jadi perbedaannya teman-teman, inti perbedaannya, kalau namanya konsinyasi selesai, berarti barang yang dititipin konsinyur pada konsinyi itu terjual habis. Oke? Nah, ini aku tulis di sini deh. Barang terjual habis. Oke, di sini aja deh. Barang terjual habis. Nah, terus kalau yang belum selesai itu apa? Kalau yang belum selesai berarti barang yang dititipin itu belum terjual habis. Nah, kalau ini barang terjual habis, kalau ini berarti barang belum terjual habis. Nah, ini perbedaan antara selesai dengan yang belum selesai. Nah, yang pertama kita lihat terkait pembukuan terpisah. Jadi nanti kita akan bahas dulu terkait yang belum terpisah ya teman-teman. Baru kita nanti bahas terkait pembukuan yang tidak terpisah. Oke, pertama terkait pembukuan terpisah. Maksudnya apa? Yaitu pembukuan dengan konsinyi dengan konsinyur itu adalah terpisah. Nah, gimana caranya saat ada kapan kata kuncinya kepake? Jadi ada kok di soal. Jadi di soal itu ditunjukin atau dikasih clue, dikasih kata-kata yang intinya itu apakah dia pembukuannya terpisah ataukah pembukuannya tidak terpisah. Kalau di soal UAS kita tahun kemarin itu pembukuannya terpisah karena ada di soal. Nah, kita harus tahu dulu apakah pembukuannya terpisah atau enggak karena atas jurnal-jurnalnya itu ada sedikit perbedaan antara keduanya. Kalau dia terpisah bagaimana, kalau dia tidak terpisah bagaimana gitu. Oke, yang pertama kita bahas terkait pembukuan terpisah. Ketika ada pembukuan terpisah, yang pertama terkait konsinyur mengirim 10 unit produk di mana harganya adalah 50.000 per unit, harga jualnya 85.000 per unit. Oke, berarti di sini adalah COGS-nya itu 50.000 per unit. Harga sales-nya, harga penjualan itu 85.000 per unit. Oke, jadi di sini ada perbedaan COGS dengan harga jual. Ya kita tahu lah ya, kalau namanya harga jual itu pasti di atas harga COGS gitu. Nah, di sini kalau kita kirim 10 unit produk, berarti yang kita kirim apa? Yang kita kirim terkait harga COGS-nya. Ya udah, berarti merchandise shipment. Oke. Ini kayak inventory lah ya. Nama lain dari inventory gitu. Merchandise shipment, inventory di perusahaan konsinyur itu kan jelas berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena dikirim ke pihak konsinyi gitu. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah consignment out. Berarti ada penitipan yang keluar. Maksudnya itu barang inventory yang dititipkan itu keluar gitu. Oke. Nah, keluarnya sebesar berapa? Sebesar COGS-nya. COGS-nya adalah 50.000. Berarti kita kalikan sama 10, berarti 500.000. Nah, kok di konsinyi kok nggak ada jurnal? Jadi gimana kita tahu kalau si konsinyur ini nitipin barangnya? Ya, jadi kita tahunya itu ada namanya adalah memorandum. Oke, jadi kayak catatan gitulah. Kayak catatan memo, catatan yang mana itu catatan kecil gitu. Yang mana itu ada catatan bahwa konsinyur Eko menitipkan barangnya pada konsinyi ini gitu. Ada memorandumnya. Jadi ada catatannya gitu teman-teman. Jadi nggak di jurnal, emang nggak ada jurnalnya. Tapi ada catatannya gitu. Jadi ada bukti bahwa catatan-catatan ini kayak nota lah ya. Kayak notanya itu tadi sebagai bukti bahwa konsinyur si Eko ini menitipkan barangnya ke konsinyi Eki gitu. Contoh gitu. Nah, terus terdapat biaya ongkir senilai 60.000 ditanggung sama konsinyur. Oke, yang nanggung itu konsinyur yang punya barang. Ya udah, kalau yang punya barang ya berarti langsung di sini aja. Berarti
kita ngeluarin barang freak out, berarti kan ada pengiriman nih freak out pada cash 60.000. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ngebahas terkait konsinyasi, freak out ini nanti itu akan jadi sangkut pautnya atau disangkut pautnya dengan consignment out yang ada di atas ini. Jadi kayak satu kesatuan gitu, satu paket. Jadi kalau dia termasuk ongkirnya itu udah termasuk include harga barangnya yang ada di atas ini. Sehingga freak out ini harus kita tutup, kita ganti nama menjadi consignment out. Nah, berarti freak out-nya kita tutup 60.000, ini kita tutup jadi 0. Nah, debitnya berubah nama jadi consignment out. Atau kalau dilangsung itu bisa consignment out pada cash. Nah, jadi satu paket sama yang ada di sini gitu. Tapi kenapa kok cash kreditnya kok bukan merchandise segment? Ya karena yang keluar itu bukan inventory, yang keluar itu adalah cash. Ya kan, kita ngebayar. Nah, karena ini ngebayar, ya udah berarti yang kreditnya apa? Kreditnya adalah cash. Nah, sebesar 60.000 sesuai nilai yang ada di soal gitu. Oke, yang ketiga, beban terkait konsinyasi yang dibayar oleh konsinyi sebesar 25.000. Oke, beban-beban ini nanti. Oke, ini kan haknya konsinyi apa tadi? Haknya konsinyi adalah dia akan mendapat tagihan atau mendapat ganti dari konsinyor terkait pengiklanan, beban-beban lain terkait produk yang dipunya sama konsinyor. Jadi terkait beban konsinyasi ini kayak katakanlah beban iklan, beban terus katakanlah beban ongkir atau beban kebersihan, terus beban penjagaan produk itu nanti harus diganti sama konsinyor. Karena itu sebagai bentuk kewajiban dari konsinyor pengganti biaya yang ditanggung sama konsinyi. Tapi di sini pasti ada bukti-buktinya teman-teman. Jadi ada nota-nota terkait beban-beban tadi. Kayak beban iklan itu pasti ada nota terkait brosur-brosurnya lah, atau ada nota terkait pasti harus ada buktinya. Baru nanti diganti sama si konsinyur. Itu di realitanya. Nah, yang keempat, ada penjualan 10 unit produk, semua produk terjual habis. Ingat harga jualnya 85.000. Jadi ada perbedaan di antara COGS dengan harga jual. Nah, ada penjualan 10 unit produk. Kenapa kalau kita ngebahas terkait konsinyasi selesai, itu berarti semua produknya terjual habis. Oke. Nah, karena kita titipin 10 unit produk dan ini terjual habis, jualnya 85.000, ya berarti kita ngejual seharga atau si konsinyi itu ngejual seharga 85.000 dikali sama 10. Totalnya adalah 850.000. Nah, berarti kita si konsinyi terima cash, kreditnya adalah consignment in. Nah, oke, kalau teman-teman notice, ini ada perbedaan antara TM sebelumnya, antara cabang pusat brand home office dengan konsinyasi ini. Kalau kemarin kita bahas brand home office itu ada akun reciprocal. Jadi kalau di sini ada branch, di sini ada home office, ya kan? Kalau ini enggak, ini bukan akun reciprocal. Jadi kalau di sini ada consignment out, di sini no entry. Nah, ini kalau teman-teman notice itu perbedaan antara konsinyasi dengan home brand and home office. Nah, jadi kapan dicatatnya consignment in ini? Yaitu ketika ada terkait biaya-biaya yang ditanggung oleh konsinyi atau produk dari konsinyor itu terjual dari konsinyi gitu. Itulah ada nama dari consignment ini kayak branch-nya gitulah. Kalau ini terkait home office-nya gitu. Oke, kita lanjut dulu terkait nomor 5. Tadi ini produknya terjual. Terus yang nomor 5 ada komisi penjualan 20% dari harga jual. Nah, karena semua terjual habis, karena jual habis yaitu 850.000. Ingat komisi dari si konsinyi ini berapa? Komisinya adalah 20%. Sehingga komisinya adalah 20% dikali harga jualnya. Nah, dikali berapa? Dikali 850.000. Nah, kita cek. Di sini deh. 850.000 dikali harga jualnya 20%. Nah, totalnya adalah 170.000. Terus nomor 6, kalau terkait komisi penjualan itu jurnal kayak gini ya teman-teman. Jadi consignment in pada consignment income. Jadi ini terkait pendapatan dari konsinyinya. Jadi ini adalah pendapatan dari konsinyi atas income yang udah dia dapetin karena berhasil ngejual semua produk-produk si konsinyornya. Yang keenam adalah penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman notice, kita nggak langsung nyetorin 850.000-nya. Kita nggak langsung nyetorin uang yang diterima sama, kan kita ngejual produknya si konsinyor. Kita dapat uang 850.000. Oke, bentar. Nah, kita dapat uang 850.000. Kita nggak langsung nyetorin semuanya. Kenapa? Kok nggak semua disetorin? Karena ada beberapa biaya yang harus ditanggung sama si konsinyor. Apa aja itu? Yaitu pertama, tadi ada beban terkait konsinyasi kayak beban iklan itu 25.000. Terus ada juga komisi 170.000. Berarti si konsinyi hanya menyetorkan ke si konsinyor itu sebesar 850.000
dikurangi 25.000 dikurangi lagi sama 170.000. Nah, totalnya adalah 655.000. Atau kalau teman-teman mau langsung, itu tinggal lihat aja consignment in, consignment in-nya itu di sisi debitnya berapa. Berarti kan di sisi debitnya itu 25 ditambah 170, sisi kreditnya itu sebesar 850. Berarti kalau dibalancein, di sisi debit itu harus ditutup sebesar 655.000 gitu. Baru nanti cash yang dikeluarin sama si konsinyi atau orang yang dititipi barang itu sebesar 655.000. Jadi untuk konsinyi sendiri, sisinya si yang penjualnya ini tadi, dia dapat untung. Untung dari mana? Untungnya itu dari dia dapat cash gini, tapi dia ngeluarinnya itu cuma ngeluarin ini komisi dan ngeluarin uang sebesar ini aja. Jadi ada keuntungan sebesar berapa? Keuntungannya sebesar 170.000 ini tadi untuk si kuncinya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau ada kita lanjut dulu di bagian konsinyornya. Nah, setelah dari tadi kita ketemu jurnal no entry ya karena ini kejadiannya atau tanggal-tanggalnya itu produknya itu masih ada di konsinyi. Karena produk-produknya masih di sini, jadi di tanggal ini tuh si konsinyor itu nggak tahu apa-apa. Nanti kalau udah di akhir tanggal, ketika dia ngambil barangnya, dia baru tahu terjualnya berapa, sisanya berapa, kalau realitanya gitu ya. Ini aku kembaliin ke realita dalam konsinyasi. Jadi itu si konsinyor itu dia nggak tahu dia terjualnya berapa. Itu kalau dia nggak kontak langsung atau kalau dia nggak tanya langsung itu dia nggak tahu terjualnya berapa di tanggal berapa, itu nggak tahu. Dia baru tahu ketika dia ngambil barangnya. Itu realitanya teman-teman. Jadi dia kenapa kok dia baru jual di sini? Ya karena dia baru tahu terjualnya berapa. Terus ada beban ditanggung berapa. Barulah dia bisa ngakui jurnalnya. Nah, selama ini kan produk-produknya kan masih ada di tangannya konsinyi nih. Makanya dia no entry. Gitu konsepnya. Kenapa kok dia no entry? Dari beban terkait ini sampai penjualan, sampai komisi ini kok no entry. Gitu. Nah, dia dapat uang 655. Padahal barang yang terjual itu adalah 850. Nah, berarti tinggal ditutup aja. Sebagai consignment out itu sebesar 195.000 gitu. Nah, untuk bebannya sendiri, ingat dia harus menanggung bebannya yaitu beban tadi yaitu sebesar 25.000, yaitu terkait beban konsinyasi ditambah sama komisi 170 tadi. Nah, makanya 195.000 itu berasal dari itu tadi. Oke, lalu dia dapat sehingga si konsinyor ini tadi bisa mengakui adanya keuntungan. Nah, keuntungannya dari mana? Keuntungan dari si konsinyor itu tadi yaitu sebesar, kan dia itu punya produk katakanlah sebesar 50.000. Atau kalau terjual semuanya sebesar 500.000. Ya kan, berarti 500.000. Nah, sedangkan sales yang terjual itu sebesar 850.000 terjual semua. Tapi ingat, ini kan berarti ini kebanyakan. Nah, berarti di sini sebesar 350.000 itu sebagai keuntungan total, tapi dia harus ngebayar terkait beban-beban yang dia tanggung itu tadi yaitu sebesar 195.000. Nah, berarti kan sisanya masih 195.000. Wait. Consignment out pada consignment income. Oh, astaga. Oh ya, lupa tadi. Karena kita juga ngebayar terkait freak out yaitu atau consignment out itu tadi. Nah, karena kita ada ngebayar sebesar 60.000, oke. Jadi 155 ya tadi. Sorry, aku kembaliin. Nah, tadi kan berarti sebesar, nah, yaitu sebesar 155. Itu 350 dikurangi sama 195. Nah, kan 195. Tapi ingat kita tadi juga ngebayar apa? Kita juga ngebayar terkait freak out yang kita terkait pengiriman barang itu tadi yaitu sebesar 60.000. Nah, sehingga keuntungan total kita yaitu sebesar 155 dikurangi sama 60.000. Nah, makanya totalnya adalah 95.000. Ini keuntungan totalnya si konsinyor gitu. Ini terkait kalau dia terjual semua dan pembukuan terpisah. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait jurnal-jurnalnya. Jadi 95.000 itu tadi berasal dari situ. Atau kalau dilangsung bisa sih sebenarnya, yaitu kan berarti consignment out-nya itu di sisi debitnya ada 500 ditambah 60.000. Terus ada lagi nggak di sisi debit consignment out sebesar 195.000.
Nah, di sisi kreditnya itu sebesar 850.000. Nah, makanya selisihnya itu sebesar adalah 850 dikurangi 755. 95.000 gitu. Itu lebih buat mastiin aja terkait keuntungan total dari si konsinyornya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dulu ke terkait akuntansi. Kalau dia belum terjual semuanya nih. Oke, sebelum itu bentar ya teman-teman, izin break setengah menit. Oke, kita lanjut lagi ke akuntansi konsinyasi yang belum selesai. Nah, kita kan tadi udah tahu nih perbedaan antara selesai dengan belum selesai. Kalau dia selesai, berarti semua produk yang dititipin itu terjual semuanya. Nah, tapi kalau belum selesai, berarti barang-barang yang dititipin itu belum terjual semuanya. Katakanlah kalau dia titip 10, masih sisa 4 atau masih sisa 3, jadi masih ada barang sisa gitu. Nah, itulah nanti yang jadi permasalahan, barang-barang yang belum terjual ini nanti gitu. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana jurnal-jurnal transaksi terkait barang yang belum terjual habis. Jadi ini ada keterangan kalau ini udah terjual habis, gimana kalau dia belum terjual habis. Ini sama semua jurnal-jurnalnya. Jadi mulai dari titipin barang, terus ada biaya ongkir, terus ada beban bentuknya sini sama. Nah, bedanya di sini ada penjualan 6 unit produk. Karena dia terjual 6 dan harga jualnya adalah 85.000. Ya berarti kan 85.000 dikali sama 510. 85.000 dikali sama 6. Oke, di sini aja ya. 85.000 dikali sama 6 yaitu 510.000. Oke, itu adalah cash yang diterima sama konsinyi atas penjualan barangnya. Sehingga komisi konsinyi, komisi orang yang ngejualin itu tadi, karena dia komisinya 20%, berarti sebesar 510.000 dikali sama 20%. 102.000. Nah, di akhir periode ketika konsinyor ini ngambil barangnya, oh ternyata dia bilang nih si konsinyinya ini bilang, barangmu masih sisa 4 nih. Maaf ya, aku nggak bisa ngejual semuanya. Oke, nggak apa-apa, aku tarik ya barang-barangku. Nah, ketika ditarik itu, konsinyor tahu, oh masih sisa masih barang segini nih. Oh barangku sisa segini. Oh ada beban ini. Barulah dia ngejurnal. Makanya dari tadi dia no entry karena dia belum tahu apa-apa. Ketika dia udah ada barang di sini, udah dia tahu barang yang dijual terjual berapa, ada beban apa, baru dia bisa ngejual. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu berapa cash yang diserahkan konsinyi kepada konsinyor. Kan gitu. Nah, yaitu sebesar oke, ini aku naikin dikit. Yaitu ada consignment in di debit sebesar 25.000. Terus di sisi debit lagi sebesar 102.000. Di sisi kreditnya sebesar 510.000. Nah, berarti sebesar 383.000, yaitu ini consignment in pada cash. Kenapa kok cuma 383.000? Kan konsinyi nerima uang sebesar 510.000. Ingat, karena ada ada komisi untuk si konsinyi, ada beban juga. Sehingga atas beban dan komisi ini tadi, si konsinyi cuma nyerahin uang sebesar 383 doang. Nggak seutuhnya itu di story langsung gitu ke konsinyor. Tapi ada komisi buat dia sendiri dan ada beban yang harus diganti sama si konsinyor itu tadi. Gitu. Sehingga keuntungan bagi konsinyi itu sebesar 102.000 ini tadi. Gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya terkait di sisi konsinyor, berarti kan dia terima cash sebesar 383. Nah, sedangkan consignment out yang diterima atau consignment out yang diterima kan dari penjualan barang adalah 510. Nah, itu kredit adalah 510. Selisihnya jadi consignment out. Nah, ini dapat dari mana 127? 127 ini berasal dari biaya terkait beban yaitu 25.000 dan komisi yang harus dibayarkan yaitu sebesar 102.000 sehingga totalnya adalah 127.000 gitu. Nah, terus yang terakhir terkait keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung atau yang harus diakui sama si konsinyornya. Nah, pertama kan kalau kita lihat di sisi debit berarti consignment out-nya itu sebesar sisi debit itu 500 ditambah 60. Bentar, catat ya 500 ditambah 60. Sisi debitnya ada lagi nggak? Ada, 127.000. Nah, sisi kreditnya itu sebesar berarti sisi kreditnya ini cuma ini yaitu 510.000 doang.
Nah, ada lagi nggak sih? 500, 560, terus oke, wait. Berarti ini totalnya adalah 177. Oh, astaga, ya aku lupa. Nah, kita nggak bisa langsung kayak gini. Inilah bedanya antara yang belum selesai sama yang udah selesai. Kalau udah selesai kan enak ya, gampang ya. Tinggal langsung aja, kita langsung dapat 95.000. Tapi, kalau dia ada yang masih sisa, nah, atas yang masih sisa itu tadi harus kita perhitungkan juga. Jadi, kita harus buat tabel tersendiri untuk mengetahui berapa keuntungan atau kerugian kita. Nah, karena kita titipin barang itu 10 unit barang, atas breakout ini tadi breakout 60.000, terus atas beban 25.000, terus ada tadi komisi penjualan 102.000, ini nanti harus kita pisah-pisah di dalam tabel ini. Oke, pertama kita catat dulu terkait COGS-nya. Nah, COGS-nya kan kalau 10 unit itu kan 500.000, terjualnya 6 unit. Karena dia terjual 6 unit berarti 300.000, terus belum terjualnya 4 unit berarti 200.000. Nah, untuk breakout-nya karena kita ngebayar 60.000, tapi teman-teman 60.000 ini kita bisa akui yang belum atau masih ada sisa itu 4 unit. Karena itu belum terjual. Jadi atas yang belum terjual ini kita belum boleh mengakui terkait beban breakout. Oke, karena dia belum boleh diakui terkait beban breakout, berarti yang 4 belum terjual ini jadi tambahan terkait atas harga perolehan dari barang yang kita titipin atau dari 200.000 ini tadi. Jadi atas 4 barang tadi kita bagi sama total barangnya adalah 10 dikali sama breakoutnya 60.000 itu sebesar 24.000. Terus yang ketiga terkait bebannya. Beban atas 25.000 ini tadi yang kita harus bayarkan, tapi 10.000-nya itu kan 4 barangnya kan belum terjual. Karena dia belum terjual, maka kita belum boleh mengakui adanya beban itu tadi. Nah, sehingga di sini kita harus ngejumlah 25.000 dikali 4 yang belum terjual atas 10 barang yang kita titipkan. Berarti ada 10.000 unit. Nah, kalau komisinya kan berarti total full aja karena dia bisa ngejual 6 unit, ya kita langsung ngefullin 102.000 untuk 6 unit yang terjual. Sehingga total full unit total adalah 687.000. Untuk yang udah terjual berarti 453.000, dan yang belum terjual berarti ada harganya sebesar 234.000. Nah, salesnya kan dari 6 barang tadi, dari 6 barang. Dari 6 barang tadi adalah 510.000. COGS-nya berapa? COGS dari 6 barang ini tadi adalah sebesar 453.000. Oke, ini COGS-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah COGS, ini COGS total. Berarti totalnya adalah COGS-nya adalah 453.000. Nah, sehingga karena COGS-nya 453 dan salesnya 510, berarti kita bisa mengakui keuntungan sebesar 57.000. Inilah kita bisa mengakui akun keuntungan sebesar 57.000 gitu. Jadi ini ada consignment out pada consignment income sebesar 57.000. Oke. Nah, kita lanjut dulu karena kita udah selesai ngebahas terkait akuntansi konsinyasi yang udah selesai dan belum selesai. Logiknya gini teman-teman, sebenarnya nih kita itu sebenarnya bisa langsung ngedapetin si consignment out pada consignment income ini. Kita bisa tahu pendapatan dari hasil konsinyasi atau dari barang yang terjual itu tadi. Berasal dari mana? Kan tadi kita udah tahu kalau barang yang udah terjual itu 6 unit nih. Karena kita udah tahu langsung 6 unit udah terjual. Berarti kan keuntungan yang bisa kita akui kan berarti 6 unit juga. Nah, karena dia itu sebesar sama aja sih. Intinya itu dari 510 dikurangi COGS-nya 453. Aku tadi dapat nemu cara langsung kok teman-teman. Tapi aku lupa, nanti deh. Untuk selanjutnya aku nanti bilang ke grup aja, atau nanti kalau aku ingat bisa aku langsung bilang di grup. Aku bisa tadi nemu langsung kok dapat 57.000 gitu. Oke, sebelum itu kita lanjut dulu ke pembukuan yang tidak terpisah. Kalau tadi kan pembukuan yang terpisah nih antara konsinyi dengan konsinyor, dan ini logiknya kena gitu karena emang harusnya itu terpisah. Nah, tapi ada case yang antara dua toko itu atau antara konsinyor dan konsinyor itu tidak terpisah pembukuannya. Nah, gimana itu? Nah, kita lihat. Pertama, ketika ada konsinyor mengirim 10 unit produk, karena dia satu pembukuan yang sama, pembukuannya tidak terpisah, ya udah berarti antara konsinyor dan konsinyi itu tidak ada entry. Ya kenapa ya? Karena kan di sini dia ada inventory keluar. Di sini ada inventory masuk, berarti masa inventory pada inventory. Kan nggak logik gitu. Jadi daripada kita nyetnya kayak gitu, ya udah mending
nggak perlu dicatat antara konsinyor dengan konsinyi. Jadi no entry atas keduanya. Beda sama yang atas tadi. Nah tadi kan ini nih ada perbedaan nih. Nah perbedaan pertama ada di nomor satunya terkait pengiriman produknya. Kedua, terdapat biaya ongkir senilai 60.000 ditanggung sama konsinyor. Nah, karena yang nanggung ini si konsinyornya, ya sehingga untuk si konsinyornya ngeluarin uang untuk pembayaran biaya ongkir. Nah, di sini bedanya kalau tadi kita ngubah namanya jadi consignment out, yaitu di sini kita harus ngubah dulu freight out-nya itu jadi consignment out. Di sini untuk yang dia tidak terpisah jadi satu pembukuan yang sama itu tetap sama, yaitu jadi atau nggak perlu diubah namanya, yaitu jadi freight out aja, jadi freight out pada cash. Nah, yang ketiga terkait beban terkait konsinyasi yang dibayar oleh konsinyi senilai 25.000. Nah, terkait beban ini tadi ya berarti kalau ini kan tadi pakai consignment ini. Bedanya di sini tuh bukan pakai consignment in tapi pakai PT dari apa? Contoh kalau ini konsinyornya PT Babang ya udah berarti dari PT Babang, atau ini tuh sebenarnya nama lain dari receivable. Oke, nama lain dari receivable. Ya kenapa? Karena ini piutang yang harus dibayar sama si PT Bambang gitu. Jadi receivable of konsinyasi pada cash. Jadi kita ngebayar cash tapi itu sebagai piutangnya si PT Bambang gitu. Jadi ini adalah receivable-nya. Nah, terus yang keempat, ketika ada penjualan 10 unit produk dan semuanya habis, oke. Nah, berarti kan kita ngejualnya itu, ingat harga jualnya 85.000. Ya berarti 85.000 kita kalikan 10 itu adalah 850. Nah, sehingga ada terima cash pada sales revenue sudah 850.000. Nah, untuk COGS-nya bagaimana? Nah, COGS-nya teman-teman, di sini kita catatnya karena komisinya itu 20%. Oke, karena komisinya itu 20% untuk si konsinyi, maka COGS-nya itu sebesar 80%. Sisanya aja. Kok cuma 80%? Lah 20%-nya kemana? 20%-nya diambil sama konsinyi. Ini kalau pembukuannya jadi satu kesatuan. Nah, sehingga COGS-nya itu sebesar berapa? COGS-nya sebesar 850.000 dikali 80%. Nah, sebesar 680.000 gitu. Jadi logiknya itu gitu. Logiknya kan kalau kita ngejual terus 20%-nya itu untuk komisi, berarti sisanya itu jadi COGS-nya gitu. Jadi sisanya berapa? 80%. Nah, kalau misal komisinya 10%, ya COGS-nya 90% gitu. Jadi COGS dari 10 unit yang terjual tadi adalah sebesar 680.000. Nah, karena dia udah ngakui komisi penjualan di sini tadi 20% tadi ya, yang 20% itu tadi, 20%-nya udah include atas ini COGS-nya 80%, 20%-nya komisi, sehingga ketika kita ada terkait komisi penjualan, dia no entry ke atas kedua belah pihak. Jadi no entry. Lah, keuntungan si konsinyinya dari mana? Keuntungan dari konsinyi, keuntungan dari orang ini yang ngejualin barang kita, ngejualin barangnya konsinyor dari mana? Keuntungannya dari sini, teman-teman. Dari penjualannya itu 850. Oke, 850 dikurangi sama COGS-nya 680. Nah, keuntungannya itu sebesar katakanlah 170. Nah, inilah keuntungan si konsinyi gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, terus keuntungannya konsinyi gimana, kan nggak ada komisi nih. Ya keuntungannya dari sini, dari sales dikurangi COGS. Ya karena sales kurangi COGS kan jadi net income atau gross profit, yaitu yang diterima sama si konsinyi gitu. Karena itu adalah di pembukuannya si konsinyi. Oke, kita lanjut dulu terkait nomor 6. Ketika dia udah terjual semuanya, lalu si konsinyor tadi nagih ke konsinyi, nah barulah dia tahu, oh udah terjual loh, sebesar 680.000 COGS yang diterima. Nah ingat, 680 ini harus dikurangi sama beban yang udah dibayar sama si konsinyi. Berapa? 25.000. Oke, karena kewajiban si konsinyor itu mengganti tanggung jawabnya si konsinyi atas pembayaran beban ini tadi, 25.000, ya udah berarti cash yang diterima sama si konsinyor adalah 680 dikurangi sama 25 Nah, jadi tar di sini aja deh. Oke, 680 dikurangi sama 25.000. Nah, totalnya adalah 655.000, sehingga itulah cash yang disetorkan kepada PT Bambang atau sebagai konsinyornya. Nah, si PT Bambang sendiri itu bisa ngakui terkait cash 655.000,
terus dia harus menutup beban sebesar 25.000 yaitu operating expense. Ini bebas ya, karena di sini kan general, jadi pakainya operating. Kalau misal diketahui 25.000 dari iklan atau dari marketing, ya tulis aja berarti marketing expense atau advertising expense atau katakanlah parking expense atau terkait cleaning expense, beban pembersihan. Nah itu tulis aja di sini terkait beban apa, karena di sini adalah umum, beban rekrutasinya sih ya udah berarti terkait operating expense. Lalu kita juga ngebayar terkait commission expense. Ini dapat dari mana? 170. Ini berasal dari cash atau penjualan produknya itu 850. Nah, sedangkan dari konsinyur itu ditulis 680. Nah, karena dari konsinyi itu 680. Jadi karena dia si konsinyi ini nulisnya 680, berarti dia dapat untung berapa? Keuntungannya adalah 850 dikurangi 680 yang tadi udah kita bahas, sebesar 170. Nah, ini kita catat sebagai commission expense. Maka kreditnya adalah sales revenue. Ini sales revenue yang tadi kita tutup di sini, gitu. Nah, karena dia udah nutup si sales revenue-nya, maka kita lihat COGS inventory-nya berapa. COGS pada inventory-nya itu sebesar 500.000. Berasal dari mana ini? Berasal dari 50.000 itu dari COGS-nya dikali sama 10 produknya. Yaitu yang dari soal pertama tadi atau di keterangan pertama bahwa cost-nya adalah 50.000 per unit. Nah, inilah perbedaan antara yang terpisah dengan pembukuan yang tidak terpisah. Oke, selanjutnya terkait pembukuan tidak terpisah, tetapi masih ada barang-barang yang belum terjual atau barang-barang yang masih ada sisa gitu. Oke, ini semua sama. Oke, ini sama semua dari nomor 1, 2, 3 ini sama. Nah, di nomor 4 ini beda ya. Kenapa? Karena ingat penjualannya itu ya senilai berapa yang terjual. Jadi kalau terjualnya itu cuma 6, teman-teman. Kalau cuma 6 yang terjual ya udah kita kali aja 6 dikali sama harganya berapa? 85.000. Ya berarti 85.000 dikali 6 sebesar ini dia. Nah, 85.000 dikali 6 sebesar 510.000. Nah, terus COGS-nya karena ingat komisinya itu 20%. Sehingga COGS-nya berapa? 80%. Ya udah berarti kita catat COGS pada PT Babang atau sebagai payable-nya lah itu sebesar 408.000. Jadi 80% kali 510.000 dapatlah 408.000 gitu. Sehingga karena ini udah include komisi atau ini dari keuntungannya si konsinyi, makanya kita nggak perlu lagi ngebahas terkait komisinya berapa. Sehingga di sini adalah no entry. Oke, terus yang terakhir berarti uang yang disetorkan si konsinyi pada konsinyur itu sebesar tadi kita terima uang 510.000, tapi dia harus ngebayar komisi sebesar berarti 102.000 ya. Ya, 102.000. Dari sini komisinya, komisi 102. Terus ngebayar beban terkait operasional 25.000. Berarti ada sekitar 127. Nah, 127 padahal kita si konsinyi terima uang 510. Oke, 510 dikurangi 127 itu sebesar 383.000. Berarti itulah uang yang disetorkan si konsinyi pada konsinyur, yaitu sebesar 383.000 gitu. Nah, berarti kan 400 atau langsung aja 408 ini dikurangi 25.000 atau kayak tadi 510.000 dikurangi 408 dikurangi sama 25.000. Nah, yaitu sebesar ini yang tadi, sorry. Ini berarti ini berarti 102 deh. Nah, 102.000. 383.102 itu dari ini ya, selisih antara sales revenue dengan COGS yang diakui sama si konsinyi sebagai commission expense-nya. Nah, commission expense-nya kan 102 nih, ya kita langsung masukin aja ke sini. 102.000. Terus kita terima cash 383.000. Terus ada operating expense sebesar 15.000 dapat dari. Nah, kenapa cuma 15.000? Nah, inilah perbedaannya teman-teman. Kita harus tahu dulu berapa produk yang terjual, berapa produk yang tidak terjual. Karena produk yang belum terjual itu kita nggak bisa ngakui bebannya. Ingat, beban baru bisa diakui ketika itu emang udah kepake atau udah bisa diakui. Nah, karena barangnya itu belum terjual, ya maka beban ini nggak boleh diakui. Sehingga bukan 25.000 yang kita, tapi berapa? 15.000. Tahu dari mana? Tahu dari 6 per 10. Produk yang terjual kan 6, yang dititipkan 10, berarti 6 per 10 dikali 25.000. Oke, berarti kan 6 per 10 kali 25 berapa tuh? Bentar. 6 per 10
kali 25.000. Nah, 15.000 gitu. Inilah awalnya 15.000 dari situ. Terus ada merchandise on consignment 10.000, berasal dari mana? Nah, ini berasal dari ini wait. Oke, ini tuh tadi catatnya kan dari beban. Ini dari uang yang diterima. Terus ini dari commission expense 102.000 kita akui secara penuh. Nah, 10.000 ini ternyata berasal dari unit yang belum terjual, yaitu dari beban atas unit yang belum terjual. Jadi kalau digabungin operating expense dengan merchandise on consignment, ini sebenarnya 25.000. Nah, tapi karena dia belum terjual, jadi dia nggak boleh jadi beban. Tapi nama lainnya adalah merchandise on consignment. Gitu. Jadi inilah asal mula kenapa kok ada nama merchandise on consignment. Ya karena itu belum terjual, jadi nggak boleh pakai nama expense. Kalau boleh nama expense ketika barangnya udah terjual. Nah, terus yang kedua terkait COGS pada inventory-nya berapa? Karena terjualnya itu 6. Oke, unit cost-nya itu per unitnya adalah 50.000. Ya udah langsung kali aja. 6 kali 50.000 berapa? Seperti 300.000. Nah, terus yang terakhir terkait merchandise on consignment-nya ini kan. Nah, karena kita udah nyatet 10.000 di atas tadi, itu terkait beban yang nggak boleh diakui. Oke, karena dia belum diakui bebannya, ya udah berarti sisanya yaitu COGS dan breakout. Nah, breakoutnya kok cuma 36.000 yang diakui. Nah, ya karena 60.000 yang di atas tadi itu kan baru terjual 6 unit nih, ya berarti 6/10 dikali 60.000 jadi 36.000 ini yang udah terjual, dan yang belum terjual sekitar 24.000, berasal dari 4/10 dikali 60.000 gitu. Nah, sehingga total merchandise on consignment-nya itu sebesar 200 ditambah 24.000 sebesar 224.000 gitu. Ini terkait merchandise on consignment terkait pembukuan yang tidak terpisah. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan terkait materi dari akuntansi konsinyasi, kita akan lanjut ke pembahasan soal UAS akuntansi konsinyasi di tahun kemarin. Nah, jadi ini adalah soal UAS. Wih, ini loh 20 poin. Jadi ada 20 poin terkait akuntansi konsinyasi. Nah, soalnya itu dikit tapi banyak, sangat banyak, dan maksudnya itu dikit tapi banyak ya. Jadi maksudnya itu dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi gitu, cuma tujuan lah. Nah, tapi kalau di analisa ini jadi banyak banget karena ada beberapa case, beberapa soal yang nggak diajarkan di materi atau di luar materi, jadi kita harus ngelogik sendiri. Dan ini aku ambil data ini dari Yasin Edu, jadi terima kasih untuk Yasin Edu terkait pembahasan soal UAS tahun lalunya, dan kita bahas sekarang, check it out. Nah, di sini ada soal PT Balibul adalah distributor furniture yang salah satunya berasal dari PT Kekayu. PT Kekayu dan PT Balibul melakukan kontrak konsinyasi yang dimulai pada bulan Juli 2021 dengan ketentuan biaya iklan dan biaya angkut keluar yang dikeluarkan PT Balibul terkait konsinyasi dapat diganti. Terus yang kedua, PT Balibul akan memperoleh komisi 10% dari harga jual. PT Balibul harus membuat laporan dan melakukan penyetoran hasil penjualan tiap akhir bulan. Dan PT Balibul berhak memperoleh komisi penjualan setiap akhir bulan. Oke, jadi sini aja. Dari keterangan 1, 2, 3, 4 ini, oke, kita udah tahu siapa konsinyornya, siapa konsinyinya. Berarti konsinyinya atau konsinyi untuk pihak yang dititipin, pihak yang ngejualin barangnya konsinyor, itu adalah PT Balibul. Kenapa? Karena dia dapat komisi, terus dia itu dapat komisi, terus dia dapat ganti atas biaya angkut yang keluar, terus dia juga buat laporan dan melakukan penyetoran, berarti ini adalah konsinyi. Nah, berarti kalau konsinyornya adalah PT Balibul, nah otomatis konsinyornya adalah PT Kekayu. Oke, ini catat dulu PT Balibul. Nah, kalau sini berarti PT Kekayu. Nah, di sini kan kita udah tahu siapa konsinyinya, siapa konsinyornya. Jadi jangan kebalik-balik ya teman. Ketika ada case, ada soal-soal kayak gini, jadi jangan kebalik siapa konsinyornya, siapa konsinyinya. Oke, kita mulai dari tanggal pertama kali, yaitu tanggal 3 Juli tahun 2021. Yaitu di bulan pertama kali kontrak konsinyasi ini dimulai. Nah, PT Kekayu mengirimkan 100 buah meja dan 60 buah lemari.
harga pokok meja adalah 2.500.000. Kita catat dulu coba guys, mejanya 20.500.000. Harga jualnya sales meja adalah 3 juta. Terus lemari coba guysnya adalah 4 juta dan dibayarkan atas penjualannya itu sebesar 5 juta. Ongkos kirim pengirimannya ini adalah 20 juta. Oke, kita catat dulu ongkos kirim. Take out-nya adalah 20 juta. Wih, gede banget. Cuma ngirim doang. 20 juta. Nah, dibayar oleh PT Kekayu secara tunai. Ongkos kirim dialokasikan ke meja 40% dan sisanya untuk lemari. Ya udah, berarti dari breakout berarti meja sama dengan meja berarti berapa tadi? 40% ya? Oke, 40% dikali 20 juta, terus 60% dikali 20 juta. Ini meja, ini lemari. Meja, lemari. Nah, di sini kita udah bisa mencatat terkait pengiriman barang-barang ini tadi. Ingat tadi coba guys, meja sama ini unitnya belum aku catat. Unitnya tadi dikirim ke Kayu adalah 100 meja, 100 unit. Terus lemarinya dikirim 60 unit. Nah, sehingga di sini kita udah tahu nih per unit-unitnya berapa. Ya udah langsung aja kita catat consignment out pada merchandise assignment inventory-nya itu sebesar ini kayak gini nih, 2.500.000 dikali 100 ditambah 4 juta dikali 60. Nah, 490 juta. Itulah asal mula consignment out pada merchandise assignment atau inventory yang keluar lah, merchandise assignment-nya. Terus yang kedua kita bayar freight out karena di soal itu ada keterangan bahwa yang bayar itu adalah PT Kekayu. PT Kekayu membayar secara tunai. Nah, dia bayarnya berapa? Dia bayar tunai 20 juta, freight out pada cash. Nah, karena ini adalah pembukuan terpisah, nah kita harus tahu dulu apakah dia terpisah atau dia tidak terpisah. Tadi kan kita udah ngebahas nih, kalau terpisah bagaimana, kalau tidak terpisah bagaimana. Kalau dia terpisah, ya udah berarti kita harus mengubah nama freight out itu tadi menjadi satu kesatuan dari consignment out-nya. Nah, sehingga di sini kita ubah nama consignment out pada freight out sehingga sekitar 20 juta gitu. Terus selanjutnya untuk case di nomor 2. Oke, sebelum itu kita break dulu 1 menit hingga 2 menit. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 5 Juli di tahun 2021. Nah, di tanggal 5 Juli ini, PT Bali Bull membayar 6 juta tunai biaya iklan penjualan produk PT Kekayu. Nah, biaya iklan ini dialokasikan untuk produk meja 40% dan sisanya untuk lemari, berarti lemari 60%. Berarti kan ini kan terkait advertising expense yang nanti itu dicatat dulu sama si konsinyi, si PT Bali Bull ini ya sebagai consignment in. Ini ya teman-teman, apapun yang berhubungan sama konsinyasi, entah itu advertising expense, entah itu marketing expense, entah itu beban-beban apapun itu, si konsinyasi itu pasti nyatanya itu pakai nama consignment in. Sama kayak kalau kita di TM 910 kemarin, itu kita bahasnya kan kalau di cabang itu pakai home office. Ya kayak gitu. Bedanya kalau ini tuh nggak ada konversi prokalnya. Jadi sisi konsinyur tuh nggak ada kayak branch-nya gitulah. Nah, tapi di sini tuh ada namanya consignment in. Yang mana nanti terkait beban iklan itu nanti akan diakui sama si konsinyur nanti di bawah. Nah, nanti pasti kita harus ngejurnal terkait advertising expense-nya bagaimana. Nah, kayak gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi di sini ada dia bayar beban iklan sebesar 6 juta rupiah. Nah, yang mana 40%-nya tadi kan untuk meja 40%, 50%, 60% untuk lemari ya. Berarti 6 juta dikali 40%, 2,4 jutanya ini untuk meja dan untuk lemarinya 3,6 juta. Berarti advertising expense atas meja itu 2.400.000, advertising expense untuk lemarinya 3.600.000. Oke, kita lanjut dulu ke tanggal 10 Juli. PT Bali Bull menjual 60 buah meja secara tunai. Ongkos kirim dibayar oleh pembeli.
Nah, berarti kan di sini dia setelah ngiklanin nih, setelah dia udah ngiklan di tanggal 5 Juli, oke, ternyata dia berhasil ngejual produknya si PT Kekayu sebesar 60 meja. Nah, di sini kan kita harus tahu dulu berapa cash atau berapa sales penjualan dari meja itu tadi. Nah, sales atas meja ini dia dibayar sebesar sales dari meja 3 juta. 3 juta dikali sama yang terjual adalah 60 unit. Nah, maka totalnya adalah 180 juta sehingga cash pada consignment in sebesar 180 juta. Lalu di tanggal 15 Juli, PT Balibel menjual 20 buah lemari. Terus ongkos kirimnya 12 juta dibayar PT Balibel secara tunai. Oke, di sini terkait penjualan lemari itu ternyata yang bayar si ongkir ini adalah si penjualnya atau di sini adalah PT Balibel. Nah, ingat teman-teman, apapun yang ditanggung sama si PT Balibel, entah itu ongkir, entah itu beban apapun, entah itu komisi atau beban lain-lainnya sekalipun, nah nanti ini pasti akan diganti tanggung jawab ya sama si konsinyornya atau PT Kekayu. Nah, sehingga di sini ada kita terima cash, kita harus tahu dulu berapa harga jualnya. Harga jual dari 20 buah lemari dikali per unitnya adalah 5 juta, berarti adalah 100 juta. Nah, untuk ongkirnya 12 juta ditanggung sama si konsinyi, berarti consignment in pada cash sebesar 12 juta. Lalu di tanggal 18 Juli, PT Balibel mengembalikan 15 meja karena cacat produksi dengan membayar biaya kirim sebesar 1 juta 500. Oke, berarti ada pengembalian barang nih, yaitu sebesar 1.500. Tapi di sini berarti si PT Balibel atau PT ini tadi cuma ngejurnal terkait pengembalian atau biaya ongkir terkait produk yang dikembalikan. Nah, ongkirnya berapa? 1.500. Ya udah, berarti consignment in pada cash. Nah, ini. Nah, ingat ya teman-teman, apapun itu transaksinya, entah itu beban atau pendapatan, kita pasti nyatetnya itu terkait consignment in aja. Udah, fokusnya ke akun ini aja, consignment in. Itu biar memudahkan si kalian juga dan si konsinyi itu biar nggak bingung terkait penjurnalannya. Jadi pakai akun yaitu namanya consignment in gitu. Terus di sisinya si konsinyor atas pengembalian barang tadi. Nah, karena si konsinyor itu tahu dan dia udah nerima barangnya, barulah dia mengakui adanya pengembalian barang. Nah, pengembaliannya gimana caranya? Ya tinggal kita balik aja. Yang awal tadi kita ngejurnal consignment out pada merchandise shipment, tinggal kita balik berarti merchandise shipment pada consignment out sebesar berapa yang dikembalikan. Nah, yang dikembalikan kan sebesar berarti kan 15 buah lemari ya, teman-teman. Ya benar, 15 meja. Nah, gas meja adalah 2.500.000. Ya udah, berarti 2.500.000 dikali 15 yang dikembalikan sebesar 37.500.000 itu. Jadi awal mula merchandise shipment pada consignment out ini sebesar itu tadi 37.500.000 rupiah berasal dari gas meja yang dikembalikan ke gudangnya si konsinyor gitu. Oke, sebelum itu kita lanjut lagi ke untuk loss ini, nanti ini kita akan bahas belakangan. Nah, sebelum itu kita akan lanjut lagi ke tanggal 21 Juli. Jadi kita selesaikan dulu tanggal-tanggalnya, baru nanti terkait keuntungan atau kerugian, nanti kita catat di akhir-akhir, kita akui berapa kerugiannya, berapa keuntungannya gitu. Nah, PT Balibel menjual 20 buah lemari secara tunai. Ongkos kirim 10 juta dibayar PT Balibel secara tunai. Nah, lagi-lagi yang bayar si ongkir ini adalah penjualnya atau PT Balibel. Yang mana 10 juta nanti pasti harus di cover atau diganti, ditanggung jawabi sama si PT Kekayu karena dia sebagai konsinyornya. Ingat ya, sebagai kewajibannya konsinyi, apapun yang keluar dari biaya dia terkait produknya konsinyor harus diganti sama konsinyor sesuai konsep dasar yang udah kita bahas tadi di awal. Nah, sehingga PT Balibel menjual 20 buah lemari, kita harus tahu dulu berapa sales per lemarinya. Nah, berarti kan salesnya adalah sales dari lemari 5 juta, kita ngejual 20 unit produk. Nah, berarti 100 juta. Nah, 100 juta terus kita bayar terkait ongkirnya adalah 10 juta. Berarti consignment in pada cash sebesar 10 juta. Terus yang terakhir, PT Balibel mengirim laporan penjualan dan tagihan komisi penjualan dan biaya-biaya lain yang bisa di-reimburse. Barang yang belum terjual akan dijual pada bulan selanjutnya. Nah, berarti kan di sini kita harus lihat dulu berapa komisi yang diakui sama si PT Balibel. Kita harus lihat dulu di soal bahwa komisinya adalah 10%.
Oke, kira komisinya adalah 10%, ya udah kita langsung catat semua pengeluaran atau pendapatan yang didapat dikali sama 10%. Nah, si PT Balber ini bisa ngejual apa aja. Dia tadi ngejual terkait meja 60 buah, dia juga ngejual terkait lemari 20 buah, dia juga ngejual terkait lemari 20 buah di tanggal 21 Juli. Sehingga atas penjualan-penjualan tadi terkait 180 juta, 100 juta, 100 juta, terus dia dapat komisi berapa? 10%. Nah, sehingga komisinya adalah sebesar 38 juta rupiah. Nah, sehingga terus sebelum itu kita harus tahu dulu berapa cash yang di-store sama si konsinyi. Sehingga cash yang di-store itu berarti sebesar, kita lihat dulu berapa sisi debitnya, berapa sisi kreditnya, baru nanti kita balancekan. Gitu ya teman-teman. Jadi caranya sisi debit si konsumen ini kan 6 juta. 6 juta dikurangi 180, dikurangi 100, ditambah 12 juta. Terus ada ditambah 1.500.000, dikurangi 100 juta, ditambah 10 juta. Nah, oh ya, sama satu lagi, yaitu terkait komisi. Oh wait, baterai. Terus berarti di sini kan, sorry guys. Ini ada consumption in sisi debit 38 juta. Nah, berarti kan masih ada sisa besar 312.500.000 rupiah, sehingga itu yang akan disetor ke konsinyornya. Berarti sebesar 312.500.000 rupiah. Itulah yang disetor cash pada konsinyornya. Jadi gitu aja buat nyatet terkait penyetoran cash ke konsinyor. Yaitu angka ini berasal dari itu tadi gitu. Oke, kita lanjut ke bagian konsinyornya. Setelah dia udah nerima cash 312.500.000, nah dia harus ngakui berapa consignment out yang harus dicatat sama si konsinyor gitu. Nah, jadi angka-angkanya ini kita harus lihat di bawah ini. Nah, jadi yang 312.500 tadi itu berasal dari ini ya teman-teman. Yang kita hitung berapa sih debitnya, berapa sih kreditnya, totalnya adalah 312.500.000, yaitu masukin ke sini tadi. Oke, terus berapa consignment income-nya? Nah, ini terkait transaksi yang terjadi antara konsinyor dengan konsinyi. Yang pertama terkait meja yang 100 unit tadi ternyata dikembalikan 15 unit. Nah, tadi kan terjual meja itu tadi adalah sebesar meja berarti 60 unit ditambah berarti mejanya 60, lemarinya terjual 40. Ya udah, berarti terjualnya 60 unit. Dikembalikan 15 unit, berarti yang belum terjual berapa? Yang belum terjual itu sebesar 25 unit. Kenapa? Karena 100 unit yang dikirim, 60 unit terjualnya, dikembalikan 15 unit. Berarti masih sisa 25 unit yang belum terjual. Atau stok inventory yang ada di punyanya PT Balibul itu 25 unit gitu. Nah, di sini kita catat semuanya. Jadi per masing-masing unit. Jadi pertama masing-masing item itu COGS. COGS-nya kan kita harus tahu dulu berapa COGS dari meja. Meja itu COGS-nya adalah sebesar 2.500.000. Nah, 2.500.000 kita kalikan 100 unit, yaitu berarti sebesar sekitar 250 juta ya. Nah, benar. 250 juta, yaitu dari 2.500.000 dikali sama 100. Terus karena dia terjual 60 unit, ya udah berarti 60%, 60 per 100, kan 60 per 100 dikali sama totalnya 250 juta. Terus dikembalikan 15 unit. Yaitu berarti 15 per 100 dikali 250 juta. Berarti 37.500.000, dan yang terakhir yang belum terjual, berarti COGS-nya sebesar 25 unit dari 100 barang. 25 per 100 dikali 250 juta. Berarti 62.500.000. Terus yang kedua terkait ongkir pengiriman. Nah, ongkir pengiriman yaitu di awal tadi. Mana tadi? Wait. Ongkir pengirimannya tadi sebesar, karena khusus meja. Nah ini nih, kenapa kok tadi penting kita harus mencatat ini?
ada 40% dan 60% karena kita harus tahu per masing-masing meja dan lemari tadi itu berapa sih alokasi di keduanya. Nah, karena meja itu cuma 8 juta, karena 40% untuk nanggung meja, ya udah berarti meja cuma 8 juta 40%, maka catatnya juga 8 juta. Nah, dari sini juga 8 juta ya teman-teman. Nah, sehingga 8 juta ini kita kalikan sama yang terjualnya berapa, dikembalikannya berapa, dan yang belum terjual berapa. Sama caranya, yaitu 60%, terus ini 15%, dan di sini berarti 25%. Gitu. Itu terkait biaya pengiriman flag out yang di awal banget gitu tadi. Nah, terus ketiga terkait ongkir pengembalian barang. Nah, pengembalian barang tadi kan ongkirnya adalah 1.500.000. Nah, berarti ini semua alokasinya dialokasikan dikembalikan yang 15 unit 1.500.000. Terus yang keempat terkait beban. Beban tadi si meja ini mendapatkan alokasi sebesar beban ya. Beban itu berarti beban iklan. Nah, ini dia. Beban iklan kan sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini itu ternyata 2,4 jutanya ini untuk si meja yang tadi. Kenapa? Karena meja itu 40%. Sisanya adalah untuk lemari. Berarti 2.400.000 itu beban iklan dari si meja, 2.400.000. Nah, di sini kita catat 2.400.000. Terus caranya sama, berarti 60%-nya itu untuk yang terjual. Terus yang tidak terjualnya itu berarti 25%. Dan yang dikembalikan berarti 15%. Gitu. Terus yang terakhir terkait commission expense. Yaitu berasal dari mana commissionnya? Komisinya berarti berasal dari ini tadi. Nah, komisinya kan berasal dari sini nih. Komisi si konsinyi itu sebesar 38 juta. Nah, tapi ingat, si dari mejanya sendiri itu berapa? Sisi mejanya kan dia berhasil 2 penjualan aja ya. 2, iya cuma 2. Oke, berarti ini tapi ini ngebayar iklan. Oke, berarti cuma 1. Itu terkait 180 juta ini aja. Nah, karena 180 juta aja, ntar ada lagi nggak di bawah? Oh ya, ini lemari. Nah, karena dia cuma 180 juta aja komisinya terkait meja, ya udah berarti di commission expense ini ya cuma 10%-nya yaitu 18 juta. Jadi 180 juta dikali 10%. Jadi bukan semuanya ya teman-teman, bukan langsung teman-teman tahu komisinya adalah 38 juta. Oh, berarti 8 juta kali semuanya nih masuk jadi di sini 38 juta. Enggak. Nah, kenapa? Karena meja sama lemari itu jadi suatu item yang terpisah. Jadi untuk meja itu dia berhasil cuma ngejual sebesar berapa tadi? Sebesar nah ini 180 juta. Karena ya cuma berhasil 180 juta aja, ya udah berarti komisi dari meja itu sebesar 18 juta gitu. Nah, sehingga untuk yang terjual ini semua adalah 18 juta karena komisi itu kan atas barang-barang yang terjual. Ya udah, makanya semuanya teralokasikan ke yang terjual. Jadi yang dikembalikan dan yang belum terjual nggak dapat alokasi. Sehingga kalau di total untuk totalnya adalah 279.900.000, terjualnya adalah 174.240.000, dikembalikannya berarti ruginya 40.560.000, dan yang belum terjual atau masih jadi stok itu 65.100.000 jadi COGS bulan depannya. Nah, atas barang-barang kerugian yang dikembalikan tadi, baru kita masuk ke loss on return inventory yang tadi kita bahas tadi. Nah, dari breakout awal yang tadi kita bahas tadi kan kerugiannya berarti apa aja? Ongkir pengiriman, terus ongkir pengembalian, dan advertising. Berarti ada 1.200.000, 1.500.000, dan 360.000. Berarti 1.200.000, 1.500.000, dan 360.000. Kalau yang atas tadi 3.500 ini udah dicatat sebelumnya terkait barang yang tinggal dibalik aja akunnya itu tadi. Gitu. Jadi ini terkait jurnal-jurnal yang harus dibuat ketika ada pengembalian barang. Oke. Terus selanjutnya setelah kita udah membuat tabel terkait meja, sekarang kita buat terkait lemarinya. Nah, sehingga kalau terkait lemari caranya sama persis. Jadi COGS-nya kan lemari itu 60 unit barang. Per barangnya itu sebesar 60 unit dikali COGS dari lemari itu. Nah, COGS lemari itu 4 juta. Sehingga totalnya adalah 240 juta. Terus ongkir pengiriman, pertama kali kan ongkirnya adalah ini, lemari adalah 12 juta. Ya udah, ini kita catat 12 jutanya. Berarti 12 juta itu nanti kita catat di sini 12 juta. Karena dia terjual 40 unit, tahu dari mana terjual 40 unit? Karena di sini di soal, dari 60 unit barang yang dititipkan,
meja itu terjual di tanggal lemari ya. Lemari terjual di tanggal 15 Juli 20 lemari. Terus di tanggal 21 Juli itu juga 20 lemari. Berarti total yang terjual adalah 40 unit. Nah, berarti di sini 40 unit yang terjual. Terus yang belum terjual berarti 20 unit. Ya udah dialokasiin aja COGS-nya. 160 juta untuk yang terjual, yang belum terjual adalah 80 juta. Terus ongkir pengirimannya karena di awal itu 12 juta bayarnya, berarti yang terjual itu 8 juta, yaitu berarti ini berasal dari mana sih? Ini berasal dari 12 juta dikali sama 40 per 60. Nah, jadi tahu ya teman-teman 40 per 60 itu dari mana? Yaitu 40 terjual dari 60 barang totalnya. Nah, yaitu sebesar 8 juta. Kalau yang belum terjual berarti sebesar 12 juta dikali 20 per 60 gitu. Terus yang ketiga terkait ongkir penjualan pertama. Nah, karena terkait lemari ini tadi PT Bali Bull harus ngebayar ongkir yaitu sebesar 12 juta, dan yang kedua lemari itu terkait ongkir 10 juta, berarti totalnya ya 22 juta. Ya udah langsung masukin aja. Ongkir totalnya kan 22 juta nih. 12 juta dan 10 juta, 22 juta. Ya udah berarti untuk semuanya langsung masuk ke alokasi yang terjual karena ongkir-ongkir penjualan 1 dan 2 ini adalah ongkir terkait barang yang sudah terjual. Ya udah semua dimasukin ke untuk yang terjual saja. Untuk yang belum terjual nggak perlu dialokasiin karena ini adalah ongkir untuk barang-barang yang dikirim ke pelanggan, ke customer gitu. Terus yang kelima ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5 ya yang kelima. Itu terkait beban iklan. Beban iklan yang mana? Beban iklan yang 6 juta tadi loh. Yang mana? Yang terkait lemari dan meja tadi. Sebesar, berarti kan kalau lemari sebesar 3.600.000. Nah, 3.600.000 ini juga kita catat. Nah, 3.600.000 untuk yang udah terjual itu 2.400.000 udah bisa diakui sebagai beban atau advertising expense. Tadi yang belum terjual itu jadi COGS untuk invest kita di PT Bali Bull di bulan depan sebesar 1.200.000 gitu. Nah, kenapa kok ini bisa jadi expense, kenapa kok ini enggak? Ya karena ini udah terjual. Jadi karena dia udah terjual, maka kita ingat hal-hal yang bisa kita jadikan beban adalah suatu hal yang udah terjadi atau udah pernah dilakuin atau udah katakanlah udah bisa diakui lah karena dia udah terjual atau udah emang harus layak diakui karena udah pakai apa ya prinsip namanya itu aku lupa. Nah, pokoknya karena dia udah terjual, maka kita harus udah bisa ngakuin namanya beban sehingga itu jadi advertising expense. Kalau belum ya udah belum, berarti dia jadi prepaid advertising. Jadi kayak beban yang dibayar di muka gitu. Jadi kayak prepaidnya malah jadi aset gitu. Karena ini adalah nanti akan jadi inventory di bulan depan yang dijual sama PT Bali Bull gitu. Terus kayak komisi dari lemari dia kan ngejual 2 kali nih, yaitu di tanggal 15 Juli, yaitu berarti sebesar 100 juta, dan juga satu lagi di tanggal 21 Juli 100 juta juga. Berarti totalnya berapa? 200 juta. Nah, 200 juta kita kaliin komisinya berapa? 10%. Ya udah berarti 20 juta. Kita masukin semuanya ke yang terjual karena komisi hanya untuk barang-barang yang sudah terjual aja. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya adalah yang udah terjual itu 212.400.000 dan yang belum terjual atau menjadi invest di bulan depan itu sekitar 85.200.000 rupiah gitu. Sehingga kalau kita catat untuk lemari sales revenue-nya sebesar 180 juta berasal dari sini ya, yang udah terjual 180 juta. Terus untuk expense dan COGS-nya itu sebesar 174.240.000. Nah, maka consignment income dari meja adalah sebesar 5.760.000 dan dari lemari itu berarti kan kita dapat sales itu sebesar 100 juta dan 100 juta ya. 100 juta itu dari penjualan tanggal 15 dan 100 juta lagi di tanggal 21. Berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 200 juta. Nah, terus untuk expense-nya adalah 212.400.000 karena ini udah bisa diakui menjadi expense. Nah, maka total untung atau rugi ternyata dari penjualan lemari dia malah rugi sebesar 12.400.000 sehingga di secara konsolidasi atau secara paket untuk meja dan lemari dia rugi sebesar 6.640.000 rupiah. Sehingga jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah consignment loss pada consignment out sebesar 6.640.000 rupiah gitu. Itu terkait jurnal yang harus diakui. Ini adalah jurnal kerugian yang harus diakui gitu. Oke, jadi ini adalah pembahasan soal UAS tahun kemarin. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan nanti kalau ada pertanyaan teman-teman warga maju atau warga 607 bisa langsung tanya
PC ke aku. Atau kalau teman-teman mau butuh Excel-nya, teman bisa PC juga di aku juga. Jadi ini nggak aku share secara publik, nggak aku share secara langsung di grup, tapi nanti kalau teman-teman mau bisa langsung PC ke aku. Thank you buat perhatian teman-teman semua. Kita ketemu di lain kesempatan. Ketutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. See you.